Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Sukamulya, yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru SD Negeri Sukamulya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah. Adapun kegiatan ini bagian daripada kegiatan CGP implementasi atau aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam kesempatan ini kita akan beberapa menit ke depan akan membahas tentang bagaimana penerapan atau pengamalan budaya positif di sekolah kita ya. Nah, supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu ya. Boleh izin berdiri sebentar. Kita sama-sama tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, sebelum ke materi kita bikin buat dulu kesepakatan kelas ya. Setuju tidak? Coba Bapak Ibu, kesepakatan kelasnya mau seperti apa selama kita pertemuan ini? Coba buat kita sekarang. Tidak boleh merokok, setuju? Tidak boleh merokok, apa lagi? Ayo. Tidak boleh merokok, apa lagi? Yang kedua, dari siapa ayo? Boleh bertanya ya. Kemudian apa lagi? Saling menghargai pendapat, setuju tidak? Pendapat. Apa lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Nah, Bapak dan Ibu di sini ada pertanyaan. Apakah makna budaya positif? Barangkali ada yang terbayang bagaimana apa maknanya budaya positif. Kemudian apakah contoh penerapan positif yang pernah diterapkan di sekolah? Ayo, bebas sesuai apa yang ada di pikiran. Boleh? Apa? Ya, kira-kira apa maknanya? Jelas kalau menurut saya makna budaya positif di sekolah, penanaman nilai-nilai akhlak yang baik di sekolah. Alhamdulillah, penanaman anak yang baik. Ada lagi?
Apa Bu? Misalnya datang tepat waktu ke sekolah merupakan contoh budaya positif, bisa. Nah, lihat selanjutnya Ibu. Nah, untuk secara pengertian, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di kelas dan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat, dan juga paling utama yaitu melatih peserta didik lebih bisa bertanggung jawab ya. Kemudian, nah di sini bisa dilihat contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan ya. Di sini merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi ini dibuatnya dalam suatu karya tulis yang berjudul Kembali ke Ladang. Waktu itu zaman penjajahan kolonial ya. Nah, sehingga Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Nah, misalnya seperti sekolah ini diibaratkan sebagai ladang atau sawah, ya, tempat petani bekerja, di mana siswa itu diibaratkan seolah-olah menjadi padinya, di mana ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur atau hama-hama yang bisa mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya ya. Nah, jadi kita itu ibaratnya seorang guru itu karena anak-anak memiliki kodrat masing-masing, jadi tugas guru di sekolah seperti halnya petani di sawah, memelihara, siswa mendidik dan sebagainya, yang tadi diibaratkan seperti petani memelihara padinya ya. Nah, kemudian di sekolah bagaimana upaya menciptakan lingkungan positif. Nah, misalnya di warga sekolah saling mendukung. Ada tidak upaya saling mendukung antara guru dan siswa, siswa dan siswa, atau guru dan guru? Kemudian saling belajar dan juga saling bekerja sama. Nah, di sini ketika aspek saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sudah tercipta, maka akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan tumbuh menjadi karakter-karakter baik di warga sekolah ya. Nah, di sana ketika karakter-karakter baik sudah tertanam, maka akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, coba Ibu dan Bapak amati lingkungan sekolah kita, bagaimana suasananya. Apakah murid-murid saling berinteraksi? Saling berinteraksi tidak? Coba perhatikan dulu ya. Kemudian, apakah guru saling bertegur sapa? Ada? Saling? Adakah guru yang menyapa muridnya?
Kemudian guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid, pernahkah terjadi? Pernah, banyak ya. Nah, secara tidak langsung di sana menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang kita ini ya, karena kita ingin menanamkan karakter-karakter baik kepada siswa ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah konsep inti daripada budaya positif ini. Ada beberapa poin, di antaranya ada 8 poin ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Bisa sama-sama dibaca dulu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Utamanya kita itu selaku guru pernah sering ya miskonsepsi bahwa kita misalnya seorang guru itu bisa mengontrol murid sesuka hati kita ya. Kemudian memiliki ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya memiliki ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian untuk selanjutnya kita selaku guru kadang memiliki ilusi bahwa orang dewasa itu memaksa ya. Jadi istilahnya anak kecil harus turun ke orang dewasa atau kita yang usianya lebih rendah harus taat kepada yang lebih tua. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ada yang bisa menjelaskan makna dari tulisan ini tidak? Terbayang tidak? Coba. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita ingin berubah, jadi kita jangan tergantung kepada orang lain ya, faktor dari luar, tetapi kita harus bisa merubah diri sendiri, karena tidak ada yang bisa merubah diri kita selain diri kita sendiri. Betul ya, terima kasih untuk Bu Ai. Kemudian
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stepan, di sini ada stimulus respon yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, sementara di teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, untuk selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Dan kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus responnya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau hanya saya lah yang bisa mengontrol diri saya. Untuk selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian dalam stimulus respon juga dituliskan bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian dalam teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan untuk yang terakhir, ada model dalam stimulus respon, itu ada model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang, ya. Bisa dipahami? Untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Anda, dalam benak Ibu dan Bapak? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Sebuah aturan, apalagi? Ayo bebas ya. Peraturan, menghargai waktu, apalagi? Aturan harus dilaksanakan atau ditaati, apalagi? Bapak-bapaknya, halo. Apalagi? Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terpikir dalam benak Bapak? Ya, topik aturan, apalagi? Cukup? Aturan, ya. Nah, kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, tadi sudah ada kesepakatan bersama bahwa disiplin itu berbicara tentang aturan, ya. Nanti kita cari tahu lagi. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali di sekolah kita? Bagaimana? Tentang kata disiplin, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali di sekolah kita? Bagaimana? Halo? Harus ditinjau. Kenapa? Karena kebanyakan belum sepenuhnya
disiplin. Nah, ada lagi? Sebelum ke siswa mungkin karena di sekolah kita adalah seorang guru itu adalah panutan bagi siswanya dan peserta didik. Sebelum kita berbicara disiplin kepada anak, tentunya kita juga yang harus mulai disiplin ya. Dan mungkin karena faktor dari sini kenapa anak-anak belum bisa menerapkan disiplin sekolah, karena mungkin anak-anak satu usia rendah belum memahami disiplin itu apa. Yang kedua juga para gurunya mungkin belum juga menerapkan kedisiplinan secara penuh di sekolah. Ya, terima kasih Bu Diah ya. Jadi menurut pandangan ibu-ibu barusan yang mewakili bahwa kedisiplinan di sekolah kita masih perlu ditinjau kembali karena ada beberapa hal yang dianggap mungkin belum disiplin ya. Erat kaitannya juga dengan kedisiplinan anak mungkin ya. Barangkali kita temukan anak-anak yang kurang disiplin juga. Faktornya mungkin kata Bu Diah mungkin ada beberapa faktor yang menunjukkan bahwa gurunya mungkin kurang disiplin ya. Kemudian apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri tadi ya. Nanti kita bahas lagi. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Apakah sudah mengenal apa saja nilai-nilai kebajikan? Kemudian tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu. Nah, adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain ya. Nah, kembali lagi untuk kata disiplin. Nah, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tertib, peraturan teratur, dan kepatuhan pada peraturan ya. Nah, jadi kalau misalnya disimpulkan seolah-olah jika tidak disiplin maka akan diberi hukuman. Nah, itu ternyata kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Nah, untuk selanjutnya secara pengertian disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward ya, ancaman atau hukuman. Nah, dan selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, perlu diingat kembali bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Setuju tidak? Setuju. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin,
wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bisa mengerti tidak maksud daripada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara? Utamanya kalau disiplin itu harus dibentuk dari diri kita sendiri. Tetapi ada garis bawah. Tetapi itu jika tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Siapa yang bisa menjabarkan makna daripada kata-kata Bapak pendidikan kita? Ayo. Maksudnya kumaha? Bagaimana maksudnya? Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain. Pak Opi. Ayo Pak Umar. Ini mic-nya. Maksudnya bagaimana? Coba. Jadi begini, kalau misalnya disiplin itu kita jangan dulu jauh-jauh ke peserta didik, kita dulu sebagai guru. Nah, di sini dikatakan bahwa disiplin itu tergantung daripada kitanya, niat kitanya mau berubah atau tidak. Bu Ain tadi. Jadi kalau mau ada berubah itu harus dari diri kita sendiri, bukan karena dorongan faktor lain. Ya, tetapi harus ada dasar atau niat dari diri kita. Tetapi misalnya kalau kita di suatu lembaga tidak bisa disiplin, tidak bisa mendisiplinkan diri, maka wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Penguasa lain di sini siapa? Nah, kalau anak-anak yang kurang disiplin, tidak bisa mendisiplinkan dirinya, wajib guru yang membantu mendisiplinkan. Tetapi sebaliknya untuk diri kita sendiri sebagai pendidik, ketika kita tidak disiplin sebagai guru, maka wajiblah penguasa lain di atas kita, seperti Bapak Kepala Sekolah, wajib mendisiplinkan kita. Kalau misalnya kata Bu Diah tadi, kalau gurunya tidak bisa disiplin, maka bagaimana nasib anak didik kita? Nah, jadi kalaupun ditemukan anak didik yang tidak disiplin, maka kita harus introspeksi diri. Barangkali ada cerminan-cerminan diri kita yang ditemukan oleh anak-anak yang menunjukkan bahwa kita itu kurang disiplin. Contohnya apa? Misal contoh, nah tadi kata Bu Idar, termasuk ketepatan waktu berangkat. Kadang-kadang kita menemukan anak-anak yang telat. Apakah kita sebagai guru sudah memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita? Nah, kita kembali lagi kepada diri kita pribadi, ya. Lanjut. Kemudian masih di makna disiplin, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, saat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dihimbau oleh Bapak Kepala Sekolah kita, ya, di awal tahun pelajaran. Di sekolah kita harus menanamkan disiplin yang kuat, gitu ya. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seperti tadi, ada keinginan dari dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Jadi kalau kita ada kurang, kita sharing bersama
teman-teman sejauh mungkin ya, apa koreksi apa yang kurang dari diri kita. Begitu pula di kelas, sama kita terapkan juga pada anak-anak. Kemudian di sini dalam ungkapan ini menyatakan bahwa disiplin itu sebagai motivasi diri. Bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya, nah tadi ada disebut-sebut nilai kebajikan ya, yang kita terapkan supaya anak didik kita karakternya kuat. Ada beberapa nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, pasti setiap individu itu ingin mencapai puncak terbaik untuk dirinya, ya. Itu disebutnya dengan nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ya, nilai-nilai kebajikannya diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini beriman dan bertakwa juga berakhlak mulia ini tidak bisa dipisahkan ya, sudah menyatu. Kemudian kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini ada nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila itu menjadi perwujudan dari visi Kemendikbud ya, misinya pada Pak Nadiem. Jadi siswa-siswa kita itu merupakan perwujudan daripada visi Kemendikbud yang berisi tentang beberapa nilai kebajikan yang tertuang di sini. Kemudian nilai kebajikan dari 9 pilar karakter ya. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Segenap ciptaannya termasuk binatang dan lingkungan ya. Kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Selanjutnya kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Di sini ada beberapa lagi nilai-nilai kebajikan ini yang kami pelajari di guru penggerak, diantaranya Ibo Primary Years Program ya, yaitu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Juga tadi sudah ya 9 pilar. Kemudian untuk petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, atau kata lainnya lifelong ya, yaitu keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri, petunjuk hidup, kemudian peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, dan punya usaha ya. Bukan usaha berdagang, tapi usahanya keinginan untuk maju gitu ya. Kemudian keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, kemudian memiliki rasa humor. Memiliki rasa humor tidak Ibu? Berinisiatif,
integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, serta persahabatan. Nah, di sini masih ada The Seven Essential, memiliki kata-kata empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, keberanian, toleransi, dan keadilan. Kemudian satu lagi, The Seven Essential Virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, bisa dibayangkan bagaimana ya kalau kita dan murid-murid kita di sekolah jika memiliki semua nilai kebajikan ini, pastinya sudah luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan dari nilai-nilai kebajikan ini dapat kita terapkan minimal kepada siswa kita, utamanya dalam profil pelajar Pancasila tadi sudah disebutkan. Kemudian yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kita ketahui bahwa kita selaku manusia, makhluk hidup ya, manusia yang hidup pasti tentunya memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yang kita inginkan. Yang diantaranya yang pertama dan paling utama ya, bertahan hidup. Nah, kita ingin kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sana kita memiliki upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa, Bu? Makan. Betul. Apalagi? Bertahan hidup. Memiliki tempat tinggal untuk berlindung ya. Kemudian apa lagi? Nah, kalau makan tidak, ternyata khususnya kita ya ibu-ibu tidak cukup makan, jajan itu untuk bertahan hidup. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian penguasaan. Kalau penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini ada makan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, ya selain bertahan hidup, selain makan juga kita mengupayakan supaya kita itu tetap aman dari bahaya. Kemudian kita mengupayakan kesehatan kita supaya sehat, menjaga kesehatan itu juga bisa termasuk bertahan hidup. Kemudian untuk merasa diterima, bagaimana merasa diterima? Nah, rasa diterima itu misalnya dipedulikan, berbagi atau kerjasama. Nah, misalnya kalau misalnya dipedulikan, kalau kawan kita, teman-teman, anak-anak, misalnya murid kita ada yang sakit, berarti bentuk kepedulian kita selaku guru dan teman-temannya seperti apa? Ya, bisa melayan, ya, menjenguk. Kemudian apalagi yang menunjukkan kepedulian? Membantu kalau ada murid yang kurang mampu atau lupa bawa jajan, diberi sama temannya, ya. Apalagi kerjasama, contohnya apa? Dalam bidang kerjasama ini biasanya sama-sama saling membantu dalam membersihkan kelas, misalnya bisa. Kemudian untuk kebebasan itu
Cakupannya mandiri, memiliki pilihan dan pengendalian diri. Seperti apa contohnya? Yang termasuk penjaminan kebebasan itu seperti apa? Mau berpendapat, bebas berpendapat, bisa. Apalagi misalnya waktu istirahat bebas mau bermain apa, ya. Kemudian apalagi? Kesenangan. Nah, diantaranya kalau anak-anak misalnya bermain, humor, tertawa, ya, itu merupakan kesenangan. Ada diantaranya yang termasuk kesenangan dari ibu dan bapak apa? Ibu berbelanja. Ya, betul. Nah, pasti lebih tahu ya, bapak-bapak lebih tahu kesenangan ibu-ibu berbelanja, shopping. Apalagi Pak Wiwit? Apa artos? Menerima uang banyak. Apalagi? Betul. Apalagi? Jalan-jalan. Catat ya, Pak Opik. Apalagi? Ya, beli baju, ya, beli kerudung, ganti-ganti kerudung. Nah, anak-anak juga sepertinya hampir sama ya, jajan, kemudian beli mainan kesukaan mungkin ya. Kemudian 5, penguasaan. Itu kaitannya dengan harga diri, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Contohnya bisa tidak dicontohkan seperti apa? Misalnya kalau ada anak-anak yang di kelasnya selalu menyendiri, kurang beradaptasi dengan teman-teman. Nah, kita usahakan teman-teman yang lainnya supaya bisa merangkul dia bermain bersama, ya, atau minimal bisa mendengar apa yang dikeluhkan atau ingin diceritakannya. Jadi kita itu sebagai untuk penguasaan, kita itu ingin diakui keberadaan kita, ya. Kemudian misalnya kalau kita di dalam suatu kumpulan, kadang-kadang kita merasa kenapa diam saja atau balet saja kunaun kali balet wae padahal mah kuna naunnya. Kadang kita pun atau anak-anak suka merasa seperti itu. Dia diam saja karena merasa tidak diakui, tidak didengar, tidak dihargai oleh teman-temannya, meskipun itu hanya perasaan dia saja. Tetapi kita harus bisa membantu mencerahkan suasana hatinya, minimal apa yang dia pikirkan, hal yang buruk-buruk tentang temannya itu kita bantu diminimalisir bahwa itu tidak benar, minimal seperti itu ya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Apa saja? Nah, ini posisi kontrolnya maksudnya mengontrol murid ya. Yang pertama, motivasi eksternal, diantaranya perilaku kontrol negatif. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kemudian di sini ada perilaku kontrol yang positif ya. Bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu kontrol diri sebagai manajer. Nah, apa bedanya? Nah, di sini kita akan bahas
kedudukan kita ketika menghadapi suatu permasalahan permasalahan siswa. Di sini kita posisi misalnya sebagai penghukum. Bisa dibayangkan ketika kita menjadi posisi penghukum biasanya seperti apa yang kita lakukan? Pernah tidak ibu atau bapak menghukum anak? Pernah. Contohnya seperti apa kejadiannya Bu? Ayo. Contohnya ketika anak-anak diberi tugas, malah dia bermain. Ya. Yang lain contohnya ketika dikasih PR, kemudian besoknya diperiksa, ternyata tidak dikerjakan. Ya, hukumannya bisa dengan menghormati bendera di lapangan selama 2 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran. Apalagi kemudian disuruh beres-beres di kelas, sapu-sapu, bersih-bersih di kelas atau bersih-bersih WC. Apalagi? Ada yang lain? Ayo, yang lain ungkapkan ya di sini ya. Ayo. Ada lagi tambahan, siapa yang pernah pengalaman menghukum anak? Pak Wiwin. Udah disebutin sama Bu Nana. Oh, udah Pak Wiwin sudah terwakili sama Bu Nana. Apa Bu dia? Ayo. Kalau saya secara belum pernah menghukum anak ya, karena yang saya pahami selama anak itu belum paham, karena yang saya pahami dulu si anak belum paham kenapa dia berbuat salah, karena dia belum paham. Kalau seperti di dalam kelas tidak mengerjakan PR, itu mah lebih lumrah gitu ya, karena terkait kedisiplinan kelas juga, dan mungkin ada kesepakatan kelas untuk selalu mengerjakan PR. Dan kalaupun saya pribadi menghukum anak, belum pernah secara fisik dan tidak berani, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun saya ingin sekali menghukum, itu niatnya karena pembelajaran juga terkait anak, karena saya di PAI, saya mulai bertahap atau mulai sedikit mengobservasi anak, bagaimana si anak itu mengerjakan suatu kesalahan. Akhirnya dia kesalahannya itu bertahap, mulai dari 1, 2, 3 bisa dimaklumi. Kalau sudah keterlaluan, kalau sudah terlewat batas, baru saya akan menghukum. Dan hukumannya tentunya tidak secara fisik gitu, tapi lebih pendekatan terhadap anak supaya dia lebih paham lagi terhadap konsekuensi. Oh, baik, terima kasih luar biasa ya Bu Dia dan Ibu Rohana yang sudah membagi pengalamannya kepada kita, yang dimana Bu Rohana sudah pernah ada pengalaman menghukum saking aralnya mungkin ya. Nah, saking aralnya dihukum. Kemudian Bu Dia katanya belum pernah menghukum ya. Alhamdulillah, berarti masih tahap-tahap pemberian arahan mungkin ya. Kemudian selanjutnya ada barangkali dari ibu atau bapak yang pernah berperilaku sebagai teman atau membuat merasa bersalah kepada siswa saat dia melakukan kesalahan. Barangkali ada yang punya pengalaman lagi. Baik, ayo baik. Berdasarkan pengalaman kemarin emang sih ada suatu masalah anak-anak ya. Mungkin pendekatannya Mungkin berdasarkan pengalaman, saya emang pernah mengalami bagaimana menyelesaikan suatu masalah antara anak-anak itu dengan cara
pendekatan sebagai bagaimana kita masuk ke dunia mereka. Jadi diajak ngobrol baik-baik supaya mereka nyaman, ajak dia sebagai sahabat kita. Contohnya kemarin-kemarin ada kelas tinggi yang membuat anak kelas 1 itu merasa takut, terus sering dijailin sama yang besar. Efeknya di kelas itu suka mendominasi terhadap teman-teman yang lain, sering jahil sama temannya, teman-temannya selalu nangis sama dia karena dia mengalami hal yang sama ketika di daerahnya atau di rumahnya. Nah, saya melakukan pendekatan bagaimana saya bisa menjadi teman baik pada kelas 1 maupun yang besar. Contoh yang kelas besar, saya bilangnya gini, contohnya ke Andar ya, deg-degan. Andar, ibu minta tolong sama Andar ya. Emang tolong apa bu? Katanya, ibu minta tolong sama Andar ya. Ibu mau minta bantuannya pada Andar. Bantuan apa bu? Mulai sekarang Andar tidak boleh jahil sama Deden. Kebetulan namanya Deden. Sama Deden ya, karena ibu gak mau anak kelas 1 mencontoh nilai-nilai yang tidak baik pada Andar atau kelas-kelas yang lainnya. Otomatis kelas tinggi akan merasa dihargai, diakui, dan dikasih kepercayaan. Nah, yang kecil juga sama dikasih pengertian bahwa apa yang dilakukan kelas besar terhadap dia itu belum tidak patut atau tidak jangan ditiru gitu, tidak patut dicontoh, seperti itu. Luar biasa pengalaman dari Bu Ai itu ya. Jadi mungkin itu posisi tepatnya itu Bu Ai sebagai teman ya, posisi kontrolnya. Sementara tadi Bu Dia bisa masuk sebagai pemantau dan Ibu Rohana bisa masuk sebagai penghukum. Nah, untuk posisi kontrol ini kita lanjutkan ya. Nah, di sini teori kontrol dari William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang barusan disebutkan itu. Nah, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri penghukum itu seperti apa? Membuat rasa bersalah bagaimana, temannya bagaimana caranya, kemudian pemantau atau manajer. Barusan sudah dicontohkan pengalaman dari rekan sejawat kita ya. Ada yang sudah mengalami, diantaranya mungkin banyak pengalaman. Nah, di sini contohnya penghukum biasanya cenderung nada suaranya tinggi. Bagaimana bu? Hai, gitu. Hai, atau napi kumaha misalnya, kasar. Kemudian bahasa tubuhnya, matanya melotot, betul bu? Jadinya nunjuk-nunjuk, pernah kayak menghardik ya. Kemudian banyak ya contohnya. Kemudian cirinya untuk membuat rasa bersalah. Misalnya nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya juga merapat pada anak. Bisa dicontohkan kalau misalnya kita itu memberi nasihat tetapi anaknya nasihatnya halus tapi dia terpojok. Sering Bu Idar. Bagaimana Bu? Ayo Bu, ceritakan. Nah, Bu Idar katanya seperti itu. Misalnya upami bahasa Sunda mah cik karunya atuh ka ibu ya. Kasihan ke ibu, nanti ibu dimarahin sama bapak kepala. Nah, biasanya sambil nangis ya, sering ibu. Nah, kadang Bu Idar merayu tapi menyelekit ke hati anak, aduh si ibu gara-gara abdi. Nah, misalnya seperti itu ya.
menangis. Kemudian seperti teman. Nah, biasanya nada suaranya ramah, akrab kayak Bu Ai tadi ya, contohnya sambil bercanda, bahasa tubuhnya juga merapat pada murid. Nah, kemudian pemantau. Kalau pemantau nada suaranya itu datar, bahasa tubuhnya formal ya. Kemudian ada juga sebagai manajer. Nah, cirinya nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya juga tidak kaku dan mendekat kepada murid. Nah, di sini Ibu silahkan tonton cuplikan video. Bisa jantungan kalau ibu
Baik, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ya. Barusan sudah kita menyaksikan beberapa adegan video yang menunjukkan bagaimana cara posisi kontrol kita sebagai guru, apakah menghukum atau membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Yang barusan ada 5 video yang sudah ditampilkan. Barangkali dengan video tersebut adakah gambaran yang bisa dipahami selama ini posisi kontrol kita itu ada di mana? Apakah seringnya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer? Nah, dari kelima video tersebut yang menunjukkan yang paling baik itu yaitu posisi kita sebagai manajer ya. Nah, di posisi sebagai manajer kita itu menanyakan permasalahannya apa, alasannya kenapa, kemudian biar dia juga akhirnya yang mencari solusinya sendiri, apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya ya. Jadi
mulai sekarang kalau sudah tahu, kita jangan dulu menghukum, tetapi telusuri dulu mengapa kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi itu apa, sehingga dia berbuat kesalahan ya. Pasti setiap orang akan pernah memiliki kesalahan dengan alasannya masing-masing. Nah, kita selaku guru juga harus bijaksana mengetahui permasalahan apa, kemudian kita ingatkan lagi keyakinan kelas apa yang dia langgar dengan kesalahannya itu. Nah, kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, kalau kita misalnya menghukum, berarti anaknya langsung kita hakimi ya, tanpa ditanya alasannya apa, kita ujug-ujug menghukum. Kemudian kalau konsekuensi itu berawal dari kesepakatan kita dengan anak yang anak langgar. Misalnya dia terlambat datang ke sekolah. Nah, sementara di awal kita dalam kesepakatan kelas, kita sudah punya kesepakatan bahwa tidak boleh kesiangan. Nah, ketika anak melanggar, berarti itu disebutnya konsekuensi ya. Bedanya dengan hukuman seperti itu. Kemudian ada juga dengan penyelesaian masalah secara restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini yang tadi saya tampilkan videonya yang kelima itu merupakan proses restitusi ya, yaitu menciptakan kondisi bagi murid dulu untuk dia memaparkan masalahnya apa, kemudian dia juga nantinya yang akan mencari solusinya ya. Nah, untuk sifat daripada hukuman itu sendiri, yang pertama sesuatu yang menyakitkan ya, harus terjadi pada anak. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak juga dalam jangka panjang. Kadangkala kalau jangka panjang itu disebutnya apa ya, dendam, karena sudah dihukum nanti akan menimbulkan suatu ketidaknyamanan yang berjangka panjang. Kemudian sebagai korban yang yang membutuhkan keadilan, seolah-olahnya dia yang salah kita marahi, dia juga akan menjadi seorang korban ya. Kemudian anak juga, murid akan tersakiti kalau dihukum. Kemudian perilaku pasif agresif atau akan meningkat. Jadi kalau istilah nama ngahajakeun, kadang ya kalau yang sudah pernah dihukum, kadangkala dia tidak menerima jadi ngahajakeun. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kemudian untuk konsekuensi itu biasanya sifatnya sesuatu harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Misalnya kamu terlambat ke sekolah, besok lebih lain. Jadi yang kira-kira dari 3 motivasi perilaku ini, kira-kira yang lebih baik itu yang mana? Yang ketiga, kenapa? Tidak mengharapkan imbalan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Datangnya dari keinginan diri sendiri. Keinginan dari diri sendiri. Ada lagi?
Sudah terwakili. Ya, baik ya. Jadi kita melakukan apapun atas dasar tanamkan dalam diri siswa, dalam diri murid, dalam diri anak didik kita, dalam diri kita sendiri, bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan untuk hal lain, apakah bayaran, apakah perhatian, pujian, atau penghargaan dari kepala sekolah mungkin, atau penghargaan dari guru lain atau teman-teman yang lain, tetapi dari dasar diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri. Karena yang akan membuat kita bagus di mata orang lain itu bukan cerita orang, ya, tetapi perilaku kita sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Nah di sini ada angan-angan mengapa. Sudah tahu kan keyakinan kelas itu kenapa tidak bukan peraturan kelas, tidak kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Sudah membuat keyakinan kelas semuanya? Sudah, alhamdulillah. Nah, karena bukan peraturan. ayo Bu, jangan itu pakai mic Bu. Nah, jadi begini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, di sini ada sebuah ilustrasi cerita kalimat ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan? Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada pengendara kendaraan roda 2 atau pada motor? Kalau kita naik motor, kenapa harus memakai helm? Kenapa Bapak? Bapak-bapak? Kenapa? Apakah karena takut ditilang polisi? Nah, ya karena takut ditilang polisi katanya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Supaya tidak mudah sakit. Tidak mudah sakit. Nah, di sini kita lihat dulu ya, si bapak yang pakai helm itu karena takut ditilang polisi, tetapi berikan keyakinan kepada diri kita atau bahwa dengan memakai helm kita akan selamat. Jikapun jatuh nanti terbenturnya tidak terlalu keras. Nah, ya jadi helm kita harus yakin helm itu penyelamat kita, ya. Jadi kalau aturan itu mudah dilanggar, ya. Kalau keyakinan meskipun tidak ada polisi, kita akan tetap memakai helm. Dari rumah ke sekolah pakai helm karena takut jatuh biar selamat. Nah, seperti itu ya. Kemudian mencuci tangan dan pakai masker juga seperti itu. Jadi bukan hanya karena ada COVID saja kita yakin dengan memakai masker kita itu kesehatan akan lebih terlindungi dari kebul mungkin ya, dari debu. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita itu harus menanamkan kepada diri siswa
bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi keyakinan ketika mereka menaati, meyakini hal-hal yang sudah kita sepakati, maka dia akan belajar dengan nyaman, tentram, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh dari kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas 6 SD Sukamulya. Yang pertama, taat beribadah kepada Allah. Nah, di sana ya disimpannya. Kemudian menjadi murid yang disiplin dan tanggung jawab. Kemudian menjadi murid menyenangkan, ceria dan bahagia, menghormati guru dan orang tua, menghargai teman, menjaga lingkungan kelas dan sekolah. Nah, di sini merupakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 6. Nah, di sini contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas ya. Ilustrasi videonya seperti ini. Kita berikan arahan, kemudian anak-anak sesuai keinginannya sendiri mau menuliskan apa keyakinan kelasnya. Nah, setelah itu kita tempel bareng-bareng dan disepakati ya, bagi yang tidak melaksanakan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, nanti ada konsekuensinya, di mana konsekuensinya juga itu sudah disepakati bersama. Nah, untuk selanjutnya ini yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi ya, di mana segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Nah, di sini restitusi ini yaitu proses dialog menyelesaikan permasalahan ya. Di sini ada gambar segitiga. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah, seperti tadi ditanyakan dulu apa motif dia melakukan kesalahan, kemudian menstabilkan identitas dengan bisa bercerita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dalam istilah bahasa Sunda masuk istilah teh dibebenyakeun heula. Nah, di sini ada lebih terperinci menstabilkan identitas. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Tapi nanti ada pengantar lainnya. Jangan sampai membenarkan kesalahan itu sendiri. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. 3, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Lalu kita juga bisa bicara kepada anak, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian contoh lain, kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu ya, dirangkul dulu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa bicara seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Nah, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu soleh atau kamu pintar. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian contoh validasi tindakan yang lain, misalnya dengan berkata kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, untuk menanyakan keyakinan bisa ditanyakan,
Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa kamu mau jadi orang yang seperti apa? Misalnya, jadi mengingatkan lagi keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini salah satu contoh video tadi yang sudah disimak di sini. Contohnya dia memiliki kasus yang tidak suka telat ke sekolah dan bolos ke sekolah, alasan dia itu selalu main HP terlalu malam ya, sehingga jam sekolahnya ketinggalan, bangunnya kesiangan. Nah, di sini ditanya dulu kenapa alasan kesiangannya, ternyata main HP. Nah, kita stabilkan identitas, dikatakan main HP tidak apa-apa, tapi jangan terlalu malam. Nah, diingatkan lagi bagaimana dia membuat solusi. Nah, dengan diingatkan siapa yang bisa mengingatkan kamu di rumah supaya tidak main HP terlalu lama? Atau siapa yang bisa mengingatkan kamu supaya bangunnya tidak terlalu siang, bangunnya subuh atau tidak kesiangan lagi? Nah, dia mencari solusi sendiri ya. Dan di sini kita punya kesepakatan bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi, akan mencoba memperbaiki dengan cara dia sendiri. Nah, kemudian di sini juga diingatkan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dia langgar, yaitu keyakinan kelasnya harus datang tepat waktu, tetapi dia tidak datang tepat waktu dan dia pun menjawab konsekuensinya, sudah tahu sendiri apa konsekuensinya, kemudian sepakat untuk memperbaikinya. Nah, terima kasih. Nah, demikian Bapak dan Ibu materi untuk hari ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu dan kesempatan. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dengan demikian saya tutup saja pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa ada nilai tambah buat kita semuanya dan bisa mempraktekannya nanti di lingkungan sekolah kita. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Jadi apa sebenarnya ini karakter guru, kumaha cara meningkatkan budaya positif di bulan keterkaitan lagi dengan cara menangani anak yang bermasalah tadi. Kayak 4 hal ketinggalan tadi, bagaimana cara menangani yang empati, yang sifatnya penghukum, yang sifatnya sebagai teman. Jadi lo menyarikan budak teh bergantung karena karakter gurunya masing-masingnya. Kalau dia mah bisa sifat empati itu pasti nyarikan lain. Kalau mereka kaberangan, angker, kaberangan pasti karakter Abi mah seperti itu. Beda dengan buah aing, pasti bakal beda karakter dalam menangani anak yang seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu Nenek atas presentasinya. Dan sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat yang kita petik dari kegiatan ini.